Manfaat garam untuk tanaman. Di video kali ini saya mau membuat serta menjelaskan manfaat garam untuk tanaman, khususnya untuk tanaman cabai ataupun cabai rawit. Dari cara menggunakan garam ini untuk tanaman cabai dan juga menjelaskannya. Yuk kita ikuti dari pengertian dan cara membuat pupuk dari garam tersebut untuk tanaman. Apa manfaat garam bagi tanaman cabai? Penyemprotan larutan garam ke daun tanaman berfungsi untuk menghindarkan tanaman dari serangan hama seperti lalat buah, hama warang, termasuk untuk mencegah keriting daun pada tanaman cabai. Untuk masalah hama pada tanaman, semprotkan larutan garam secara rutin setiap 2 kali dalam seminggu. Nah, jadi garam untuk tanaman tersebut dicairkan, kemudian kita disemprotkan dan diaplikasikan kepada tanaman. Fungsinya juga untuk mengusir hama dari tanaman tersebut dan juga untuk menyuburkan dari tanaman juga dengan sesuai dengan dosisnya. Karena kalau kelebihan dosis dari larutan garam tersebut juga akan berakibat fatal pada tanaman, bisa mematikan tanaman, bahkan layu. Jadi harus betul-betul dalam dosis pemberian garam ke dalam tanaman tersebut. Selain menetralkan pH tanah, garam juga bermanfaat untuk membasmi jamur dan bakteri yang kerap merusak tanaman cabai. Garam juga memperkuat akar tanaman cabai dan mengusir hama seperti siput, rayap, semut, dan lainnya. Manfaat garam pada tanaman. Garam mengandung magnesium yang merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman. Magnesium membantu dalam memproduksi klorofil yang merupakan zat yang diperlukan untuk fotosintesis. Dengan memberikan garam tanaman pada tanaman, Anda dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas mereka. Jadi manfaat dari garam tersebut itu ya sebagai pestisida dan juga bisa menyuburkan untuk tanaman juga tanah dan tanaman dengan menggunakan garam grosok ini. Jadi harus menggunakan garam grosok yang lebih bagus untuk tanaman tersebut. Apa fungsi garam pada tanaman? Larutan garam yang disiramkan ke area perakaran tanaman bertujuan untuk memperkuat akar dan batang tanaman, mengendalikan jamur dan bakteri, mencegah kerontokan bunga dan buah, serta memberikan rasa manis pada buah dari tanaman yang ditanam. Garam apa yang bagus untuk tanaman? Di dalam garam kasar ataupun garam krosok terdapat ion magnesium, kalium sulfat, dan kalium yang ternyata sangat baik bagi tanaman termasuk tanaman pepaya California. Garam kasar krosok mengandung 83 mineral yang sangat penting dalam pertanian, terutama pertanian organik. Jadi kandungan dalam garam krosok ini ataupun garam kasar itu sangat bagus sekali untuk tanaman ya, termasuk dari pohon pepaya juga, karena tergantung dari nutrisi yang di dalamnya. Apa yang terjadi jika tanaman disiram dengan air garam? Air asin atau garam sangat merugikan sebagian besar tanaman, secara serius dapat menghambat pertumbuhan. Sebab air garam mengandung natrium tingkat tinggi yang menciptakan lingkungan beracun bagi sistem tanaman. Garam juga dapat menyeram dari air akar tanaman sehingga menyebabkan tanaman layu dan mati. Benarkah garam bisa menyuburkan tanaman? Namun selain menjadi bumbu masak yang sangat penting, garam juga bisa menjadi pupuk penyubur tanaman karena kandungan yang dimilikinya. Apakah tanaman boleh dikasih air garam? Dengan memberikan garam tanaman pada tanaman, Anda dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas mereka. Tanaman seringkali mengalami kekurangan magnesium dalam tanah. Dengan memberikan garam tanaman, dapat memperbaiki kekurangan nutrisi ini dan membantu tanaman untuk kembali pulih. Jadi kalau kekurangan garam pun tanaman juga akan kekurangan cairan ya. Jadi harus memberikanlah larutan garam tersebut. Berapa takaran garam untuk tanaman cabai? Sementara itu untuk tanaman cabai gunakan takaran 3 liter air kolam, 3 sendok garam, dan 3 sendok micin. Kemudian aduk semua hingga larut dan merata. Nah, kita pergi terlebih dahulu ke kolam terdekat ya. Ini kolam ikan yang terdapat di rumah saya. Kita bisa mengambil airnya dengan menggunakan baskom sesuai takarannya. Saya menggunakan dari air kolam ini 3 liter
bakalan lebih sedikitnya 1 liter dari air kolam ini, karena air kolam ini sangat bagus sekali dari menggunakan nutrisinya. Di sini saya sudah menyiapkan ada air kolam, kemudian garam kasar, kemudian juga micin. Nah, pertama-tama kita tuangkan micin terlebih dahulu ke dalam sendok. Saya menggunakan 1 sendok makan dari micin tersebut, bisa menggunakan sasa ataupun Ajinomoto karena itu sama saja merupakan MSG ataupun monosodium glutamat. Nah, jika sudah masuk, kita langsung masukkan ke dalam air kolam tersebut, kemudian kita aduk sampai benar-benar merata terlebih dahulu. Nah, jika micin tersebut sudah masuk, kemudian kita ambil sebuah garam kasar. Saya menggunakan 1 sendok makan dari garam kasar tersebut untuk 1 liter air kolamnya. Nah, jika sudah kita ambil, kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air kolam tadi, dan kemudian kita aduk sampai benar-benar merarut dan merata. Aduk-aduk sampai benar-benar merarut dari ketiga bahan ini sampai benar-benar merata agar reaksinya lebih bagus lagi. Dari air kolam, kemudian larutan micin dan juga garam kasar tersebut. Bagaimana cara memupuk tanaman dengan garam? Larutkan 1 kg garam ke dalam 5 liter air, lalu aduk hingga garam menjadi hancur dan larut di air. Pengadukan selesai ketika air menjadi larutan pekat. Untuk menggunakan pupuk ini, larutkan sebanyak 50 ml larutan pekat tersebut ke dalam 1 liter air. Aduk hingga merata, kemudian siap diaplikasikan ke tanaman. Nah, ini untuk takaran yang besarnya dari larutan garam tersebut. Nah, kita bisa mengambil dari 50 ml larutan garam, kemudian kita campurkan ke dalam air 1 liter. Ini untuk yang dosis pemakaiannya. Kita langsung mengaduknya sampai benar-benar melarut, dan kita masukkan ke dalam botol penyemprot dan kita semprotkan ke seluruh daun dan batang. Fungsinya sebagai pestisida juga. Ini untuk larutan garam yang dosis besar tadi ya, untuk yang 1 kg garam ke dalam 5 liter air tadi. Bisa disemprotkan, bisa juga disiramkan. Fungsinya untuk mengusir hama. Berapa hari sekali menyiram tanaman dengan air garam? Caranya, larutkan 1 sendok garam dapur ke dalam 1 liter air, kemudian kocok hingga larut, lalu gunakan ke tanaman secara rutin setiap 2 minggu sekali. Nah, untuk yang 1 liter air kolamnya, kita bisa memasukkan 1 sendok garam krosok ke dalam cairannya dan aduk sampai merata dari larutan garamnya. Ini untuk versi yang 1 liter dari airnya. Kita bisa mengaduknya sampai benar-benar merarut, dan ini hanya bisa untuk diberikan pada media tanam dari tanaman cabai ataupun cabai rawit tersebut, agar bisa memberikan unsur air untuk tidak kekurangan cairan dari tanaman cabai rawit tersebut ataupun cabai tersebut, dan berikan cairan larutan garam ini selama 2 minggu 1 kali. Nah, mungkin cukup sekian dari manfaat garam dan cara mengaplikasikan garam ke tanaman tersebut. Terima kasih sudah menonton, like, share, dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.